Konsolidasi kekuatan MBS di panggung domestik. Setelah diangkat menjadi raja, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menetapkan adik tirinya Mukrin bin Abdul Aziz Al Saud yang pernah memegang jabatan sebagai Kepala Intelijen Umum Arab Saudi dari tahun 2005 sampai 2012 menjadi putra mahkota pada 1 Februari 2015. Namun, Mukrin bin Abdul Aziz Al Saud hanya beberapa bulan menjabat sebagai putra mahkota, karena Raja Salman pada 29 April 2015 mengeluarkan dekrit kerajaan yang menunjuk Muhammad bin Nayef sebagai pengganti Mukrin bin Abdul Aziz Al Saud. Tidak ada alasan resmi dari pencopotan tersebut, namun isu yang menyeruak ada pandangan yang berbeda antara Raja Salman dengan Mukrin. Yang menarik, isu lain yang mencuat seputar pencopotan tersebut adalah kepiawaian MBS meyakinkan Raja Salman dalam mengambil keputusan tersebut, sehingga menaruh MBS di jalur cepat garis suksesi. Digantinya Mukrin oleh Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz Al Saud menjadi putra mahkota, mendongkrak posisi MBS menjadi deputi putra mahkota. Muhammad bin Nayef merupakan putra dari Nayef bin Abdul Aziz Al Saud yang meninggal saat menjabat putra mahkota di era Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Setelah diangkat menjadi putra mahkota oleh Raja Salman, Muhammad bin Nayef tetap menjadi Menteri Dalam Negeri dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Ketua Dewan Urusan Politik dan Keamanan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dan Wakil Perdana Menteri dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Jabatan Muhammad bin Nayef membuat MBS sering berada di belakang mendampinginya. Dalam menjalankan tugas kenegaraannya, MBS secara etis mengharuskan berkoordinasi, konsultasi, dan melaporkan kebijakan strategis yang akan, sedang, dan sudah diputuskan oleh kedua putra mahkota. Meskipun MBS bisa berkomunikasi langsung kepada Raja Salman dengan saluran khusus sebagai penasihat pribadi Raja. Dalam perjalanannya, benih-benih persaingan antara Muhammad bin Nayef dan MBS mulai kian nampak dan hal ini hanya dapat diketahui di kalangan terbatas. Bila mengikuti berbagai sumber pemberitaan asing, sebelum terjadinya pencopotan Muhammad bin Nayef dari putra mahkota pada 21 Juni 2017, konon agen intelijen asing sudah mengingatkan kepada Muhammad bin Nayef rencana tersebut, namun kurang dianggap serius oleh putra mahkota saat itu. Laporan intelijen yang memberitahu informasi tersebut kepada Muhammad bin Nayef bila dianalisis dari kebiasaan merupakan suatu yang lumrah. Karena kedekatan komunitas intelijen asing yang sangat lama berhubungan dengan putra mahkota berkaitan karir panjang Muhammad bin Nayef di Badan Intelijen Saudi. Namun tidak ada sumber resmi mengapa Muhammad bin Nayef dipecat karena tertutupnya saluran informasi istana. Sumber lain mengatakan pemecatan Muhammad bin Nayef sebagai putra mahkota dan digantikan oleh MBS karena kebijakan luar negeri dan keamanan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad bin Nayef dianggap tidak sejalan dengan kebijakan MBS seperti penangkapan para aktivis hak asasi manusia, penyerangan ke Yaman, dan puncaknya pembekuan hubungan dengan Qatar. Namun, keputusan pemecatan tersebut sangat diduga terkait persaingan suksesi antara Muhammad bin Nayef dan MBS sebagai putra mahkota yang merupakan anak tangga terakhir menjadi Raja Arab Saudi nantinya. Lebih dari semua itu, MBS ingin mengkonsolidasikan kekuasaannya sebagai putra mahkota untuk mempercepat program reformasi yang diusungnya, termasuk rencana diversifikasi ekonomi dan perubahan sosial yang ambisius yang tercantum dalam visi 2030. Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Balimuh, cerita di balik berita.